mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya, dia tidak memilih pemimpin, golput, mata maitatan jahiliyah, maka orang tersebut dianggap mati jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepemimpinan itu dimasukkan dalam ranah akidah, bukan dalam fikih, bukan sekedar dalam fikih, tapi masuk dalam pembahasan akidah. Al-imamatul kubra, pemimpin. Karena persoalan pemimpin itu sangat berkaitan dengan akidah. Karena menyo pemimpin hana atau pemimpin rela efeknya kendonya betul dia sampai ke akhirat. Yang pertama, kita akan melihat hukum memilih pemimpin dalam Islam. Yang kedua, kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih. Nah, yang pertama sekali, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, saya kira kita semua sudah tahu bahwa dalam Islam itu memilih pemimpin hukumnya wajib, khususnya dalam hal wilayah ammah. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu ada dua wilayah, ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Wilayah ammah itu artinya kedudukan pemimpin nomor satu dalam mengambil kebijakan, mulai daripada presiden, gubernur, wali kota, bupati, hingga kepada geci dalam kampung. Nah, itu kita sebut dengan wilayah ammah. Kemudian ada wilayah khassah. Wilayah khassah itu bisa kita katakan seperti menteri kalau pada level nasional, atau SKPA provinsi, SKPK kepala-kepala dinas. Demikian sampai ke kampung-kampung. Jadi wilayah ammah, wilayah khassah. Nah, memilih pemimpin dalam kategori wilayah ammah, presiden, gubernur, bupati, wali kota, geci, sampai ke geci, itu hukumnya wajib. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar ingin melakukan safar, sebuah safar, nal hedrour gena berangkat safar, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah ketiga itu sebelum berangkat memastikan siapa pemimpinnya. Nyan hero, 3 orang mau melakukan suatu kegiatan safar dalam hadis ini, maka sebelum berangkat wajib berjelah ile lam leyan tho pemimpin. Artinya kalau ada hal-hal nanti di lapangan, berjelah tho jicok keputusan. Itu 3 orang dan melakukan kegiatan yang bukan wajib safar, mubah, jid daja jidhan, tapi wajib ada pemimpinnya. Apalagi mengurus suatu kampung yang jumlah orang ramai, persoalan-persoalan umat sangat besar, hidup mati orang, apalagi tingkat
kota, kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. Maka kewajibannya itu lebih kuat, lebih jelas. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, redaksi yang sama tapi ada lebih sedikit, itu dikatakan wala yatanaja isnani illa bisahibihima, dan tidak boleh dari 3 orang tadi yang keluar safar tadi, tidak boleh 2 orang di antara mereka setelah memilih pemimpin, tidak boleh 2 orang di antara mereka itu yatanaja, mengambil keputusan kecuali atas persetujuan pemimpin yang sudah mereka pilih. Lehro, yang pertama wajib pilih sirro sebagai pemimpin, menyokat terpilih, nyo 2 ronyo hanjit barang kaholi cok keputusan kecuali atas persetujuan pemimpin yang sudah dipilih. Nah, jadi di sini ada kewajiban dalam redaksi daripada hadis Abdullah bin Mas'ud ini, ada kewajiban memilih pemimpin, kemudian kewajiban berikutnya mengikuti pemimpin. Jadi kalau pilih ada yang kalah. Setelah dipilih berarti kita harus siap. Segala keputusan harus atas persetujuan pemimpin yang sudah kita pilih. Kemudian dalil yang lain, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Jadi taat kepada pemimpin wajib. Pertanyaannya, kalau pemimpin tidak ada, bagaimana kita mau taat kepada pemimpin? Kehanjut. Perintah taat kepada pemimpin kana Al-Quran. Menyuhana pemimpin kiban dan pubu perintahnya. Perintah semayang kana. Menyuhanai semayang kiban dan pubu semayang. Pakan wajib nai semayang kana wajib semayang. Karena han sempurna terlaksanakan kewajiban semayang menyuhanai semayang wudu. Demikian juga kaedah wajib memilih pemimpin dalam ayat ini yang kita baca tadi, bahwa untuk menjalankan kewajiban taat kepada pemimpin harus lebih dulu ada pemimpin. Kaedah dalam usul, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan ada sesuatu itu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib. Untuk kita bisa memenuhi perintah Allah taat kepada pemimpin, harus kita pilih dulu pemimpin. Maka memilih pemimpin hukumnya wajib. Kemudian ada ancaman. Orang yang tidak mau memilih, atau yang kita istilahkan sekarang dengan golput. Hanya nyampi oleh pakan roh mubuhnan golput, luruh lagak tak nan golongan putih. Nya sebenarnya hitam. Baik golput, goltam. Hanagat putih. Dan kon sekedar hanagat, haru. Rasulullah mengatakan, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada baiat pada dirinya, mati dalam kondisi golput. Dia berfikir remeh. Jadi jak bab pemilihan pehun bab pemungutan suara, nyan jak wajib, bukan jak sunat. Jak top, nyan wajib, bukan sunat. Jangan dipandang remeh. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di pundaknya, dia tidak memilih pemimpin, golput. Mata maitatan jahiliyah, maka orang tersebut dianggap mati jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
kepemimpinan itu dimasukkan dalam ranah akidah, bukan dalam fikih. Kan sekedar dalam fikih, tapi masuk dalam pembahasan akidah. Al-imamatul kubra, pemimpin. Karena persoalan pemimpin itu sangat berkaitan dengan akidah. Karena menyo pemimpin hana atau pemimpin rela efek je ke dunia mentang dia sampai ke akhirat. Makanya dalam Islam itu imamah kepemimpinan selain dibahas dalam fikih tadi siasah syariah juga dimasukkan dalam ranah akidah. Jadi bukan hanya ulama fikih yang membahas tentang kedudukan kepemimpinan dalam Islam, termasuk ulama-ulama usul, ulama-ulama akidah. Jadi orang yang tidak memilih pemimpin atau golput, dia bukan hanya bermasalah secara fikih, tapi dia juga bermasalah secara akidah. Menyomati mati jahiliyah. Dan itu berlaku tadi untuk semua level wilayah amah, termasuk kecil. Jadi bente Allah mengecil pi. Upah tajak dia. Tak sama. Mati hana pilih kecil. Maka terancam mati jahiliyah. Masalah so tak pilih yang terserah, yang penting pilih. Oh ternyata mungkin ada, dan ini perlu kita sampaikan ya. Karena kita lihat sekarang diskusi tentang pemilihan ini semakin alot ya, di warung-warung kopi. Termasuk beberapa hari saya di sini rapti bengah dalam majlis nyan sejuju. Tinggal tu malam tak bahasnya tak peglah baca ya. Karena semakin dekat dengan pilpres, pilgub dan seterusnya ya. Jadi kewajiban memilih pemimpin tadi itu persoalan serius. Nah pertanyaannya, kalau katakanlah yang mau kita pilih ini hanya pakai mthirabi kanyan, nyopa pegah tengku yang you pilih, wajib pilih. Manpa dah pilih mthirah je dah pakai. Kunlah mandum peti-peti pancu agama, mandum penjuri tu. Mesti benarlah kira-kira kan. Lantas bagaimana posisi kita kalau kondisi seperti itu? Dalam Islam jelas kewajiban memilih pemimpin tidak pernah runtuh, siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya, kewajiban memilih pemimpin tidak pernah runtuh. Nyan konsep dalam Islam. Yang pemimpin wajibna. Kahana yang god musabah pi, ada bro pi wajibna. Maka ada kaedah, ada beberapa kaedah dalam usul. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima. Kata buku kaedah. Ada kaedah lain, yukhtaru ahwanus syarrain. Jadi ada kaedah, idza ta'arada mafsadatani, apabila bertemu dua mafsadah. Dua calon. Dua calon, mandua mafsadah. Mandua si perlah donya, perlah nanggro. Pokoknya dua calon, mandua aja dah pakai. Si urung perlah kampung mandua. Jadi kiban demam, lain pitan, lain je lebih relah lah. Maka tetap wajib pilih. Tapi kewajiban ketika itu lebih detail lagi, ru'ya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima, maka wajib pilih yang mafsadahnya lebih kecil. Nyo mandua relah, yang paling uber relah tau. Nyo tidak pilih relah dah pilih. Yang paling uber relah tau. Wajib pilih. Yukhtaru ahwanus syarraini. Nadwaro, mandua bro syarrain. Wajib juga pilih, tapi ahwanus syarraini, dipilih yang lebih ringan beruji. Jadi hanjut alasan haik tak pilih. Si pencuri dia pun dah pilih. Hanjut tetap. Walaupun mandum pencuri,
yang paling ni cemecu. Yang pilih tetap pilih. Mesra. Bandar kalau yang calon seperti koruptor benda. Jadi wajah kan kada. Tetap yang paling sedikit mencurinya. Kenapa? Karena kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada ulama mengatakan hakimun zalumun ghashumun khairun min fitnatin tadumu. Hakim, pemimpin, zalum ghashum atau ghashum zalum, pemimpin yang sangat zalim sekali, pemimpin yang sangat zalim sekali, itu lebih baik min fitnatin tadum daripada fitnah yang tidak ada ujungnya. Artinya kena berani Nasirah pemimpin tapi zalim, berat tak zalim, lebih good daripada kekosongan pemimpin. Karena kalau kosong pemimpin akan terjadi fitnatun zulma, fitnah yang hitam pekat mengerikan. Hancur nangro. Jadi lebih good nak pemimpin walaupun zalim ada hancur daripada kosong hancur habis. Dan contoh-contohnya bisa kita lihatlah sekarang. Di beberapa negara misalnya saat-saat konflik di Syria, di Libya, Libya sampai orangnya hanaglah. Di Libya, di Irak, di beberapa negara. Tikan nangro hancur bangunannya, hancur keamanan, hancur ekonomi. Rakyatnya jutaan harus lari ke Eropa, yang mati ratusan ribu. So tanggung jawab. Itu kekosongan pemimpin. Hanam jadi timbul kelompok-kelompok. Di sini ISIS, di sini lain lagi, hino lain lom. Seperti di Libya, ketika runtuh rezim Muammar Gaddafi kosong ketika itu, maka timbullah oposisi sampai uronyo muprang lebih keloro. Ujung-ujungnya memperebutkan sumur-sumur minyak kami. Itu efek daripada kekosongan pemimpin. Maka hakimun zalumun ghashumun khairun min fitnatin tadum. Ada pemimpin tapi zalim sekali, lebih baik daripada tidak ada sama sekali, kosong, yang akan mengakibatkan fitnah tadum yang tidak akan ada akhirnya, terus bersambung-sambung. Nah, tapi tentu ya alhamdulillah kondisi kita di Indonesia tidak sampai separah itu. Tidak sampai separah itulah. Pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ada hana ged tapi hana sampai relah tan. Husnudzan, beroptimis, be hana semangat. Dan jangan dikembangkan pernyataan-pernyataan panen alam kabiancu tu. Itu pernyataan-pernyataan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum." Barang siapa yang berkata manusia telah hancur, hana harapan li kabi, maka ketahuilah fahuwa ahlakuhum, urang pegahnya kepada hancur. Nyanji pabih le. Itu orang yang memprovokasi. Nah, itu yang pertama, kewajiban memilih pemimpin. Dan nyo berlaku untuk tadi wilayah ammah, baik level tertinggi presiden sampai level terbawah di kampung-kampung atau geci. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat kriteria pemimpin. Banyak sekali kriteria pemimpin yang dibahas oleh para ulama, tapi saya tertarik dengan kriteria kepemimpinan yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Kriteria pemimpin yang terpilih yang kiban. Yang kiban. Ada 4. Imam Ghazali menyebutkan, kalau dalam fatwa MUI, kalau tidak salah saya ya, fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia 2009 juga
di sana disebutkan kriteria. Tapi kriterianya umum sekali. Umum tak. Walaupun Jejit tak pakai kriteria yang dibuat oleh MUI 2009 itu hasil musyawarah di Padang Panjang kalau tidak salah di Sumatera Barat ya. Itu kriterianya umum sebagaimana sifat wajib pada Nabi, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tentu kriteria ini juga termasuk harus kita pertimbangkan. Tapi kemudian Imam Ghazali beliau membuat lebih detail, langsung ke teknis. Kalau sidik, amanah, tabligh, fatanah ini umum. Tapi ini butuh yang langsung sifatnya teknis, yang langsung kita bisa melihat sosok itu di depan kita. Track recordnya itu bisa kita nilai dengan 4 kriteria dari Imam Ghazali ini. Imam Ghazali menyebutkan an-najdah, wal kifayah, wal wara', wal ilmu. Ada 4 kriteria pemimpin dari Imam Ghazali yang hendak jadi pertimbangan kita dalam memilih. Yang pertama an-najdah, yang kedua al-kifayah, yang ketiga al-wara', yang keempat al-ilmu. Yang pertama, Imam Ghazali mengatakan an-najdah. Hendaklah pemimpin yang kita pilih itu yang pertama dia punya sifat an-najdah. Apa itu an-najdah? An-najdah adalah zuhurus syaukah. Dia punya kekuatan dan berwibawa. Itu makna an-najdah. Dia punya kekuatan untuk memerintah, melarang, mempetu, mempengaruhi, memobilisasi, dan punya wibawa. Itu an-najdah. Jadi hanya pemimpin lemah-lemah hanya. Hanya tak terid pemimpin bergarang macam. menyo penceramah je terid. Tapi menyo pemimpin aja. Karena terid pemimpin efek raya. Ibu dah urung zalim. Anayoi. Agaknya terid dua ge tak poles ka beres koyan. Dua ge tawing, dua ge tak pakai je kopi ka beres. Tidak boleh. Harus punya syaukah. Mangkiban menyo istilah petugas partai. Ya. Artinya kekuatannya tidak mutlak dari dia. Sebenarnya tidak masalah dengan istilah itu, boleh-boleh saja. Yang penting personal dia itu ada enggak kekuatan. Karena sekarang sistem kita di Indonesia tidak bisa. Mungkin kita calon ke presiden tanpa partai, mungkin. Kita sekarang berbicara teknis. Teknis itu harus real. Beda pegang teori mentah yang hanya jadi praktek sama, tidak ada arti. Jadi tidak ada persoalan istilah dia itu apa, petugas partai atau apa. Yang penting personality dia. Dia punya pengaruh tidak dalam menggerakkan umat, menggerakkan kekuatan, menggerakkan pengaruh dalam memerintahkan. Apakah nufuz atau tidak? Arti nufuz, apakah tembus atau tidak? Beda perintahnya, tak perintah. Kai tegon belegop. Hai, nyambe. Yang tegon nyan ketua partai atau so. Arti gelarangnya, nyobe. Nyobubut. Kai tet ini. Nyambe, betul. Itu berarti dia tidak punya kekuatan. Tidak punya wibawa. Maka kriteria pertama menurut Imam Al-Ghazali an-najdah, orang yang punya kekuatan, punya pengaruh, memobilisasi, memutuskan, dan berwibawa. Lagi jamun. Kalau yang kecil-kecil jamun lah kampung. Ikalan menyona awak main bate dalam sago kampung, ikalan dia katruk pa kecil, yang prapu belum. Muibawa kecil.
Nya gecik je no. Gecik palain tapi kan gecik no. Gecik yang main ni lah lang kedai kopi je. Main game ni. So main game yang online ba kan. Gecik rupa je. Nah kejadian. Main judi online. Jadi dia harus najdah, harus punya kekuatan dan berwibawa. Yang penting datang. Ya. Hanjit lemah pemimpin. Hanjit birwa. Karena ketika pemimpin itu lemah, efeknya besar. Makanya ketika datang Abu Zar ke Rasulullah, Abu Zar itu warak. Tidak ada yang sanggup menandingi kesalihan Abu Zar. Orang saleh datang. Saleh, alim, sahabat, salah seorang sahabat Nabi yang sepuh dalam kesalihan. Contoh bintang dalam kesalihan. Datang Abu Zar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, istamilni. Ya Rasulullah, berikan saya, pakai saya untuk membantu kepemimpinan anda. Artinya laki jabatan untuk bantu Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Innaka dha'if wa innaha la amanah wa innaha la nadamah yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, ken halung bi. Innaka dha'if, drone lemah. Menyo kesalihan hana tandingan Abu Zar. Menyo wara, menyo kemalim mendingan. Cuman lemah. Artinya mana? Untuk you reng hang gejut. Hana sip. Le hana mangat mana. Hana rasa hana mangat benar tapi berat-berat han. Menyo hana mangat ini data tago hana mangat kakak bihancu urusan tu. Jadi hanjut lemah. Berbeha, bertegas, berwibawa, berkejut you, berkejut larang tanpa intervensi. Itu makna an-najdah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kriteria pemimpin yang harus kita pilih al-kifayah. Apa itu al-kifayah? Al-kifayah kemampuan mengelola sebuah urusan. Ya, kemampuan. Artinya mana? Menyo bahasa sederhana, wate tajuk saboh but bagonyan tuntas. God gebut. Lada urang ti tajuk but hangla. Melarut. Ate kamu musim calek ka calek dro goyan. But apa hambaleh la kampung. Ka spandu ini. Artinya itu tidak punya kifayah, tidak punya kemampuan. Kemampuan mengelola sebuah urusan, kemampuan menata sebuah persoalan, kemampuan mencari solusi, kemampuan memberikan sebuah keputusan. Nyona masalahnya, kiban keputusan, kiban penyelesaian, kiban strategi. Itu al-kifayah. Bisa langsung dia sendiri yang memutuskannya, bisa melalui musyawarah. Kifayah itu bisa dua. Bisa dari personal itu sendiri, langsung dia sendiri memang punya kemampuan, kecerdasan, fatanah untuk memutuskan sebuah urusan, untuk menyelesaikan sebuah urusan. Bisa melalui musyawarah. Dan dua-dua ini dipraktekkan oleh dua sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar, banyak keputusan-keputusan itu yang langsung beliau memutuskan. Seperti misalnya keputusan tentang yang tidak mau bayar zakat harus diperangi. Kemudian yang murtad harus diperangi. Nah, dengan kifayah Abu Bakar, kemampuan memberikan keputusan, maka terjaga ketika itu umat Islam. Karena setelah wafat Rasulullah, itu seluruh, bisa kita katakan seluruh wilayah Islam kecuali Hijaz, Mekah dan Madinah, itu murtad itu. Ratusan ribu murtad orang. Maka di situ kepemimpinan Abu Bakar itu diuji. Kiban gecok urusan. Orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ilzam baitak.
Hanali Islam Abu Bakar. Drone tamu rumah jaga rol mentan. Tutup pintu ke boleh. Tapi kemudian Abu Bakar tidak seperti itu. Beliau mengambil keputusan. Beliau siapkan pasukan yang dipimpin oleh Usama. Semua murtad di seluruh wilayah Islam harus diperangi. Dan berhasil. Demikian juga masalah zakat. Wafat Rasulullah, banyak orang tidak mau bayar zakat. Dengan alasan yang jut cok jakutnya cuma Nabi. Selain Nabi hanya dia cok jakut kau. Maka di situ kepemimpinan Abu Bakar diuji. Abu Bakar langsung dengan tegas mengatakan, "Lau mana'uni iqala ba'ir." Seandainya ada orang yang tidak mau membayar zakat, walaupun 1 ekor onta zakatnya, akan kupotong lehernya. Dan diperintahkan oleh Abu Bakar. Yang hantem bayi jakut, kau taku itu. Selesai urusan. Itu Abu Bakar. Mampu mengelola kondisi yang sengit, kondisi yang rumit dalam negara. Model Umar bin Khattab itu model musyawarah. Bukan berarti Abu Bakar tidak musyawarah, tidak. Karena ada kondisi-kondisi yang sangat sedang genting, membutuhkan keputusan cepat. Namun model Umar bin Khattab, itu kifayahnya, kemampuannya lebih dengan musyawarah. Maka Umar bin Khattab itu sering kalau ada masalah-masalah besar dalam negara, itu dikumpulkan tokoh-tokoh, ditanya pendapat, kemudian baru diputuskan. Itu Umar bin Khattab. Sampai akhir menjelang wafat, Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh sahabat sepuh, sahabat Nabi, untuk ditanya siapa pengganti Umar bin Khattab. Kemudian di situ diputuskan pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Maka banyak sekali keputusan-keputusan Umar bin Khattab itu hasil musyawarah. Makanya banyak orang yang salah paham dengan Umar bin Khattab. Dipikir orang Umar bin Khattab mentang-mentang kruh diktator. Dah. Luar biasa Umar bin Khattab. Memang kruh orang. Hang kerja barang kahor. Tapi beliau tidak diktator. Kruh. Padahal masa Rasulullah saja ada 3 keputusan Umar bin Khattab, pendapat Umar bin Khattab yang disetujui oleh Allah. Bahkan turun ayat Al-Quran untuk menguatkan pendapat Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ketika memimpin khilafah tidak menggunakan petu-petu itu. Pernah masalah pesapat para sahabat, nyokiban. Itu Umar bin Khattab. Jadi kifayah, kemampuan mengelola pemerintahan itu menjadi persyaratan dalam kita memilih pemimpin itu mampu atau tidak. Bisa kemampuan itu dari dia personal atau kemampuan itu melalui musyawarah dengan ahli-ahli. Maka tinggal takalan gotnya untuk kiban ke pilih kepala-kepala dinas ke, kiban ke pilih menteri. Itu yang kita lihat dari kemampuan beliau. Kifayah syarat yang kedua ini, beliau pilih perti-perti peken yang tidak punya ide-ide cemerlang, berarti beliau tidak punya kifayah. Karena bagaimana pemimpin memilih menterinya, memilih kepala-kepala dinasnya, itu sesuai dengan visi misinya yang ingin dia capai. Nyo kena pegat Aceh misalnya sebagai objek wisata religius atau wisata Islami, maka dia akan berpikir nyo perlu hidro SKPA atau kepala dinas wisata yang memang punya kemampuan, pengalaman. Kan so mantang jut. Tidak mesti tim ses kalau dia punya visi dan misi jelas. Walaupun jino kan lagian jino so yang mungkin tu. So yang ya menyata pegang lu tak pegang tu kan mangan. Nah lah salah-salahin, nah setoran macam tu kan benar. Yang ketiga, syarat yang ketiga kriteria pemimpin al-wara. Al-wara. Wara itu apa? Kesalihan. Atau lawannya fasik, tidak fasik. Makanya dalam tadi ketika Abu Zar datang ke Rasulullah minta jabatan, kan tidak dikasih oleh Rasulullah.
Hanggebi, bahkan hanggebi kepada Rasulullah, drone lemah wahai Abu Zar. Innaka dhaif. Ya. Wa innaha la amanah, sesungguhnya jabatan itu amanah besar. Wa innaha la nadamah yaumal qiyamah, dan jabatan itu kalau engkau tidak mampu memegangnya dengan baik, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar nanti di hari akhirat. Background Abu Zar. Maka di sini seolah-olah orang berfikir, oh berarti warak kesalihan Abu Zar hanya penting-penting. Tidak. Justru warak itu nomor satu sebenarnya. Makanya dalam penjelasan syarat ketiga Imam Ghazali ini, al-warak. Al-warak ini, kesalihan ini mesti dari personal pemimpin itu. Syarat pertama, kekuatan dan wibawa. Meskipun dia tidak terlalu kuat, dia bisa memegang militer, dia bisa memegang Polri, TNI, bisa melalui yang lain. Ada hana ba'dro. Demikian juga kifayah tadi, syarat kedua. Walaupun dia tidak terlalu cemerlang idenya, dia bisa mengumpulkan para ahli, kemudian meminta pendapat, lahirlah ide-ide cemerlang. Tapi kalau warak itu tidak bisa melalui orang lain. Dari sosok je bersaleh. Misalnya hanja, misalnya nasirah pemimpin cik fasik. Gekun le orang hana apa dak fasik. Untuk dah pegah bakji. Betong ulama hanja cik. Berdroi le bere. Masalah tong ulama lain perkara. Berdroi dasadroi bersaleh. Artinya ada hana saleh-saleh tak baik fasik. Makanya syarat yang ketiga inilah yang menginspirasi kita di Aceh. Dalam kanun kita di Aceh itu, siapapun mau naik caleg, ya, baik apa calon pemimpin di Aceh, itu harus tes baca Al-Quran. Tapi sebenarnya itu belum menjadi penentu besar kesalihan seseorang. Cukup ledum lah, mohon maaf, yang cara tak baca Quran, bahkan yang hafiz Quran dumbut masya-Allah tu. Tapi setidaknya ya karena mungkin kita tidak ada indikasi lain, ada kalan lain yang jelas, yang real maksudnya. Maka dibuatlah tes Al-Quran. Tapi tingkat tes Al-Quran saja ratusan calon payah mundur. Mungkin tua ketika putuskan awal nyot tim saya pun hanai bahas masalah tidur rapat awal. Model pun semangat unit jurau nak kamu ikut. Kamu awak pabeh peng nak kamu. Tua yo te putuskan tua bahawa untuk lewatnya salah satu tes yaitu tes menan ditebit jadual tes kah hana tro tu. Tapi yang sangat memalukan jumlahnya sampai ratusan leher tuh lebih di Aceh, di negeri syariat. Hanya baca Al-Quran. Orang hanya baca Al-Quran, pasti hanai baca Al-Quran. Orang hantai baca Al-Quran. Tak pilih ke pemimpin. Kiban nanggro. Al-Quran hanai depu. Kipan ini atuh gedayo. Maka indikasi warak hari ini memang Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak bisa itu indikasinya. Kesalihan itu. Kita harus bisa melihat dia itu orang salat apa tidak. Dan tidak bisa basa-basi di sini. Hanapa basa-basi? Hanapa coba yang buat masalah warak yo. Relah tu. Tak tepa mesti cik hanai semayang mesti. Tak pilih cik. Hanapa kau yang le gejuk sedekah anak yatim. Nanti bulu maulid le bagi-bagi peng ke orang ni orang janda. Teman semayang tak ada pun semayang baca-baca dapat depan tu. Kau semayang baca-baca. Semayang nombor isa. Artinya sebenarnya persyaratan warak ini sudah detail sebenarnya. Bukan hanya kewajiban, tapi termasuk dia menjaga dari hal-hal yang sunat. Dia laksanakan, dia jaga daripada syubhat-syubhat. Ini yang ketiga, warak. Di warak itu mesti kesalihan. Yang terakhir, yang keempat, baru Imam Ghazali mengatakan kriteria pemimpin
yang kita pilih itu harus yang berilmu. Ilmu apa? Memang di sini para ulama membahas lebih luas. Ada yang mengatakan dia itu mesti ulama, bahkan tingkat mujtahid. Nah, cuman kan ini tidak susah ya untuk kita terapkan. Ya. Tapi setidaknya maksud al-ilmu di sini dia punya ilmu pemerintahan, dia punya ilmu politik. Yang bahasa orang sekarang sering mengatakan melek politik. Tapi ini ada harus kita luruskan di sini. Diperhatikan baik-baik. Melek politik itu, yang kekun melek politik itu, melek politik itu bukan hanya cukup baca-baca informasi-informasi share dalam grup WA, nonton di TV perkembangan politik. Kanya ke melek politik. Nah, Imam Ghazali mengatakan bukan wawasan, tapi ilmu tentang politik. Berapa buku dia baca tentang politik? Berapa sejarah perpolitikan Islam yang dia ketahui? Dari situlah dia berangkat. Lagi Erdogan misalnya, itu baru kan orang terkejutnya Erdogan ya. Kalau kita baca sosok beliau itu membangun kekuatan politiknya dari nol. Dan beliau itu penuh sabar. Sabar. Wali kota, gubernur, presiden, itu perjalanan dari nol puluhan tahun. Strateginya itu detail, diatur sedemikian rupa dan disembunyikan. Kalau dia baru tanya, jalan ke karu ulang kampung dia. Mudah tak tebak lagi ya, kata haju. Jadi maksud al-ilmu melek politik di sini kemampuan memahami teori-teori politik, sejarah politik, baik itu punya Islam maupun non-Muslim, belajar dari situ. Kan sekedar nonton-nontonnya perkembangan orang seperti Rasulullah. Rasulullah itu menjadi pemimpin besar Madinah, itu dipersiapkan oleh Rasulullah dari Mekah. Rasulullah itu sudah dari Mekah aktif dalam politik praktis. Nanti baca sirah Nabawiyah. Rasulullah ikut dalam perundingan Fudul bersama kaumnya sebelum jadi Rasul. Rasulullah ikut dalam perang Fijar, belum jadi Rasul, aktif bersama penduduk Mekah, bersama kaumnya, ikut politik praktis, langsung terjun ke lapangan. Maka bukan kebetulan ketika Rasulullah ke Madinah, kemudian diangkat jadi pemimpin besar, langsung bisa dengan sendirinya. Tidak, sudah dididik oleh Allah, mulai dari ketika Rasulullah masih di Mekah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah masuk Isya, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang kepemimpinan dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.